IP network apa? Untuk mengenali suatu network pada jaringan internet. Nah, boleh. Tapi bahasa gampang gimana? Bahasa gampangnya Bahasa gampangnya eh, dia adalah kalau biar diilustrasikan dia adalah jalannya ya Kak? ya Ya, biar jalan gampang penanda. dikenali gitu ya. Iya, penanda. Ya, penanda Penanda jaringan. jaringan. Atau kalau di perumahan itu dia adalah jalannya. Jalan. Bukan jalan yang dilewatin ya, tapi jalan yang sebagai penandanya, artinya gitu. Jalan yang dituju bisa, Pak. Bukan jalan ya bisa, jalan tujuh bisa. Bisa. Boleh. Itu jalan penanda. Jadi tinggalnya di mana? Di jalan Ropanjang. Nah, nanti kan kita tahu oh dia tinggalnya rumahnya di jalan Ropanjang. Nanti kan itu. Jadi IP address itu sebelum ada IP address pasti ada IP network. Ini otomatis nih IP network nih terbentuk. Gitu. Kalau kita udah buat nomor rumah udah pasti ada jalannya gitu. Udah mengikuti jalan tuh. Oke, terus ada lagi apa lagi? Ada IP broadcast. Broadcast. Nah, apa? Nah, apa tuh? Ini sebagai apa? RT lah gampangnya. Ya. Membawa pesan broadcast. Broadcast tahu ya artinya ya? Iya, pembawa pesan. Membawa pesan broadcast. Nah, jadi kalau misalnya nih komputer satu mau ngirim ke komputer sampai dengan komputer 192 sampai dengan ya, sampai dengan 192, 168, 10, 100. Nah, ini berarti yang ngirim bukan komputer satu. Nanti yang ngirim, ini kan ini nanti ada lagi yang namanya subnet. Ini dipasang subnet express 24 atau 255, 255. Nah, nanti habis ini ya kita ini pakai subnet semua. Jadi IP itu udah pasti plus subnet. Nah, jadi kalau IP 101 mau ngirim data ke semua 102 sampai dengan 10 100, berarti yang dia lakukan adalah dia menghubungi si broadcast. Nah, broadcastnya berapa? 192, 168, 10, 255. Nah, ini dari mana nanti kita akan pelajari. Ini Pak RT-nya nih. 10255. Jadi kalau komputer 101 mau ngirim sampai dengan ke komputer 100, yang ngirim bukan 101, tapi yang ngirim nih si broadcast ini. Tuh. Ya kurang lebih seperti itulah. Cuma nggak sebegitu benernya ya kalimat saya itu nggak segitu. Kalimat ini kan kalimat biar paham. Sebenarnya kalau oralnya nggak gitu-gitu banget. Gitu. Oke. Nah nih, paham ya? Paham nggak? Ada mau tanya dulu nggak? Insya Allah, Pak. Ada mau tanya dulu nggak? Nah, sekarang kita lihat sini lihat di sini, ini aja nih. Di mana? Kita buat tadi ada langsung saja buka webnya aja deh, Romi Satria. Ini kita buat. Pak izin toilet, Pak. Ya boleh. Konsep subnetting. Nah, ini langsung ke webnya Pak Romi aja. Daripada saya gambar-gambar, yang ribet. Nah, kita lihat di sini sama-sama. Nih, jaringannya sama kita ilustrasikan sama kayak ini, ya sama kayak rumah. Ini tadi ada jalan. Nah, berarti dia tadi IP network. Terus ada rumah-rumah nomornya, berarti dia apa? Ayo, apa? IP address. IP address. Nah, terus ada si ketua RT, berarti dia apa? Broadcast. Broadcast.
ini masih aman, nomor rumahnya cuman sampai 8. 8. Aman nih. Nah, nambah nih nomor rumahnya nih. Nambah lagi. Nambah 4 lagi, berarti jadi 12. Nah, ternyata udah ribet nih. Nah, akhirnya dibagilah per gang. Namanya Jalan Gatot Subroto Gang 1, Gang 2 sampai Gang 3. Nanti di sini jadi RT lagi, ada lagi RT-nya, RT 4. Ini ada lagi nih RT 4, ini ada lagi RT 4. Gitu. Yang tadinya satu jalan dibagi menjadi beberapa jalan. Biar apa? Biar tidak terjadi yang namanya traffic jam atau kemacetan. Gitu. Pasti macet nih kalau semuanya ngirim. Kalau ini cuma 8. Tadi kalau misalnya sampai 100, tapi 100 yang ngirim, kewalahan gak sih RT-nya tuh ntar? Kewalahan kan? Macet Paham. bisa. Nah, bisa juga tabrakan. Nah, karena semuanya ngirim. Nah, satu itu. Kenapa harus dibagi-bagi ini? Kedua, biar apa? Biar ada sisi keamanannya. Ya, kalau di perusahaan pasti ada divisi-divisinya kan? Kamu kerja pasti ada divisi-divisinya. Ada divisi HRD, ada divisi produksi, ada divisi marketing. Ya pasti setiap divisi itu punya kebijakan gitu. Bahkan punya rahasia yang nggak boleh tahu divisi lain. Tuh. Nah, makanya dibagi-bagi begini. Ini bisa divisi marketing, divisi keuangan, terus ada lagi divisi produksi. Itu biar orang yang tidak berkepentingan di divisi keuangan nggak bisa ngelihat datanya. Gitu. Paham ya? Paham, Pak. Nah, untuk ngebaginya kalau di jaringan butuh yang namanya router. Jadi kalau cuma satu begini nih, satu jalan nih, satu network, ini cuma nggak butuh router. Butuhnya cuma switch doang. Ya anggap Iya, nih rumah ini komputer ya. Jadi cuma butuh switch doang. Jadi kita pasang switch, narik kabel ke komputer-komputer, kasih IP. Tadi 10.1, 10.2 sampai dengan 10.8, udah cukup beres. Berarti portnya minimal ada 8. Nah kalau begini, kalau mau begini nih, ini nggak bisa switch, tapi butuh lagi yang namanya router. Nanti baru dari router narik lagi ke switch, dari switch baru ke komputer-komputer, dari router narik lagi ke switch baru ke komputer-komputer, dari router narik ke komputer-komputer. Nah, gitu. Ini anggap jalan utamanya routernya lah. Gitu. Oke, paham ya? Nah, sekarang kita coba perhitungan subnettingnya. Nah, ini saya jelasnya agak ribet nih kalau pakai online. Aduh, harusnya offline nih. Ribet. Oke, nggak apa-apa, kita coba aja. Nanti kalau belum paham, nanti kita ulang lagi di besok, di pertemuan offline. Jadi gini, kita baca dulu nih. Setelah Anda mempelajari konsep subnetting dan memahami konsep dengan baik, kali ini saatnya Anda mempelajari teknik perhitungan subnetting. Perhitungan subnetting bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu cara binary yang relatif lambat dan cara khusus yang relatif cepat. Pada hakikatnya semua pertanyaan tentang subnetting berkisaran dengan 4 masalah. Jumlah subnet, jumlah host per subnet, jumlah blok subnet, dan alamat host per subnet. Nah, ini pahamin dulu. Jumlah subnet berarti tadi jumlah IP networknya atau jumlah jalannya, jalan gangnya nih, gangnya. Terus jumlah host per subnet, artinya jumlah komputer di setiap gangnya. Nah, biar gampang gitu bahasanya. Terus blok subnet itu nomor rumahnya, gang nomor 1 dari 1 sampai 8 misalnya. Gang nomor 2 nggak mungkin mulainya dari 1 lagi, bisa aja dia mulainya dari 8 misalnya. Atau mulai dari 12, ya bisa aja. Mulai dari 12 sampai dengan berapa gitu. Nah, gang berikutnya juga berapa. Jadi eh gang 1 nomor rumah 1 bisa nomor 1. Di gang 2 nomor rumah pertama belum tentu nomor rumah 1. Ya, bisa dipahami ya. Nah, bisa dipahami nih. Kan ada begitu kalau di perumahan, ya kan? Dia beda gang tapi nomor rumahnya
beda gang tapi nomor rumahnya beda ya gitu. Di gang ini urut, di gang ini nggak urut. Oke, paham? Halo, tes, paham nggak? Iya Pak. Nah, Ya Pak. Pak. Ya Pak. Ya. nah, Apa? nah, lihat. Penulisan IP address umumnya adalah dengan 192.168.1.2. Namun, ada kalanya ditulis dengan 192.168.1.1.2/24. Apa ini artinya? Artinya bahwa IP address 192.168.1.2 dengan subnet 255.255.255.0. Nah, ini ada benda yang namanya subnet nih. Ada makhluk yang namanya subnet nih. Subnet itu apa? Nih. Subnet atau nama lainnya prefix ya. Jadi bisa penulisannya bisa pakai prefix, bisa juga prefix, bisa juga pakai subnet. Jadi subnet itu adalah acuan ya, acuan untuk menentukan porsi dari, nah ini balik lagi, masih ingat nggak nih, porsi dari net ID dan host ID. Nah, kalau saya ngomongin porsi, ya teman-teman harusnya udah tangkap. Porsi itu bisa porsinya besar, bisa porsinya kecil, bisa porsinya sedang, ya nggak? Ya. Nah, Ya Pak. berarti kalau kita ngomongin subnet di sini, dia sebagai acuan. Oh, subnetnya 124. Oh, porsi net ID-nya dia nilainya berapa? Apa cuma 1 atau 2 atau 3? Kalau pakai prefix nih prefix. Nah, source ID-nya bisa berapa? Apa jumlahnya cuma dari 1 sampai 100 atau jumlahnya sampai 200 atau sampai 300? Ya, yang tentunya adalah si prefix ini. Nah, lanjut lagi. Jadi kalau buat jaringan pasti ada IP, ada subnet. Contoh nih, saya langsung contohin aja. Duh, saya kurang sehat ini. Nah, di sini saya ambil contoh. Ada Ethernet. Ada Ethernet nih, LAN card. Ya. Ini belum kepasang. Kalau belum pasang ke kabel berarti X nih. Kalau udah kepasang ke kabel ke switch berarti dia udah nggak ada X-nya. Ini dilihat dengan properties. Jadi saya mau konfigurasi IP address. Jadi saya klik sini. Lalu saya hapus dulu yang lama. Saya hapus. Nah, sekarang saya buat 192.168.1. Ini saya tap nih, tap. Nah, otomatis pasti ada subnet 255.255.255.0. Nah, yang menandakan bahwa ini dia punya satu network dan punya IP 1 sampai dengan 254 komputer. Nah, itu dari mana perhitungannya, Pak? Nah, yang malam ini yang kita bahas lagi. Intinya IP udah pasti ada subnet. Kalau IP nggak ada subnet, nggak bisa nih. Nih, kita okein, nggak bisa. Disuruh pakai subnet. Dia harus ada subnet baru dia bisa diokein. Oke, paham ya? Iya Pak. Nah, terus loh kok bisa seperti /24 diambil perhitungan bawah 24 bit subnet max dihubungi dengan binary 1, atau dengan kata lain subnet max adalah 111.111.000. Nah, jadi 2555 itu dapat dari sini. Satu, gitu ya, pasti banyak ya. 8 ya, 1, 2, 3,
Ini nilai 128, 64, 22, 11, 8, 8, 4, 4, 2, 2, 1. 1. Nah, 1 di sini ini hitungannya ini ya. Jadi dia kalau dijumlah ini 256. Coba hitung dulu deh. Hitung dulu berapa? Coba 128 tambah 64 berapa nih? Coba hitungin semua. Coba pakai kalkulator aja deh. Kita hitung. 128 tambah 64, 4 tambah 32, 2 tambah 16 tambah 8 tambah 4 tambah 2 tambah 1. 1. Nah, 25 kan? Benar nggak? Ya Pak. Berarti 25. Oh, ini satu-satu ini berarti 255. Ini 255. ini 255 sampai berapa? 00. Nah, konsep ini disebut dengan CIDR, Classless Interdomain Routing, yang diperkenalkan pertama kali pada tahun 1992. Nah, ini sekarang kita hitung aja langsung. Ya, aduh ini susah nih kalau pakai online. Kita pakai papan tulis ya, nah. Ada. Lihat. Oke, sekarang mari kita amati saja subnetting seperti apa yang terjadi di sebuah network address. Nah, ada 192.168.1.0/26. Nah, kalau 124 kita udah tahu nih. Ya, yang belum tahu nih kalau /26. Nah, berarti analisanya 192.168.1.0 berarti kelas C. Jadi ada ini nih. Ada tabelnya. Tabel IP address. Kelas-kelasnya nih. Kalau depannya angka 1 sampai dengan 126 berarti itu kelas A. Nah, ini jaringan komputer yang berskala besar. Nah, jadi kalau berapa jumlah komputernya nih ini jadi. Jadi kalau kelas A depannya angka 1 sampai dengan depannya 126. Jumlah komputernya bisa sampai 16 juta. Jumlah networknya 128. Kelas B kalau depannya 128, ini 128 sampai dengan 191. Jumlah komputernya 1 jutaan lah. 1 jutaan kelas B. Jumlah networknya 16 juta. Kalau kelas C, nah makanya ke depannya ketika 192 kita ketik nih 192 sampai 223. Nah, jadi boleh depannya 223 boleh, nggak harus 192, boleh aja 223. Nah, itu jumlah komputernya 65.000. 65.000. Jumlah hostnya 2 juta. ada 2 juta sekian. Ah nih yang bener tadi nggak bener ya? Nih yang bener nih. Aduh tadi salah tuh jumlahnya. Kita lihat yang bener ini. Kelas A tadi ini sampai sini. Jumlah networknya 128. Jumlah komputer benar 16 juta. Kelas B ini subnet ini 255.000. Nah, ini kenapa ini nanti kita lihat hitungan. Nah, ini 16 ribu kalau kelas B. Jumlah komputernya 65.000. Kalau kelas C 254 komputer. Jadi kalau kita punya jaringan lebih dari 254 komputer, kita jangan pakai kelas C. Kita bisa pakai kelas B. Kalau kita punya komputer lebih dari 65.000 lebih atau 66.000 misalnya, jangan pakai kelas B, tapi pakai kelas A. Nah, A sampai jutaan. Tapi nggak mungkin satu lembaga sampai 16 juta komputernya. Jadi kita yang gede adalah yang kelas A. Oke, sampai sini paham ya? Paham. Nah, sekarang lihat sini. Ini kelas C. Kelas C itu
dari slash 24 ke atas. Nah, dari 24 ke atas nih kelas C. 24, 25, 26, 27, 28, 29 sampai 30 itu kelas C. Ya, ada nggak tadi gambar tadi? Nah, ini dia nih. Kelasnya dari 24 sampai dengan 31 atau 30. 31 nggak mungkin karena 31 cuma satu komputer yang dinamakan jaringan itu minimal 2 komputer berarti sampai slash 30. Kalau kelas B dimulai dari slash 16 sampai dengan slash 23. Kelas A dari slash 8 sampai dengan slash 15. Jadi kalau kita ini slash 26 berarti dia kelas C. Perhitungannya gimana? Nih lihat. Perhitungannya seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, semua pertanyaan tentang subnetting akan berpusat di 4 hal. Ingat-ingat, jumlah subnet, berarti tadi jumlah gangnya, jumlah host per subnet, berarti jumlah rumahnya setiap gang, blok subnet. Ya, blok subnet itu berarti nomor rumahnya dari berapa sampai berapa itu di gang 1, dari berapa sampai berapa di gang 2 dan seterusnya. Terus yang berikutnya alamat host dan broadcast yang valid. Berarti alamat masing-masing rumah ya dan Pak RT-nya di setiap gang. Nah, tuh. Jadi paham ya tadi ya 4 itu pertanyaannya sudah saya permudah dengan ilustrasi. Nah, soal pertama jumlah subnet. Berarti kita akan nyari gangnya yang terbentuk. Ya, gang yang terbentuk ada berapa nih? Dari slash 26. 2 pangkat X. Atau kalau ini nggak baku ya X-nya ini. X ini bisa diganti N lah biar enak. Subnet, network gitu. 2 pangkat N. Di mana X atau N adalah banyaknya binary 1 pada oktat terakhir. Subnet max. 2 oktat terakhir untuk kelas B dan 3 oktat terakhir untuk kelas A. Jumlah subnet adalah 2 pangkat 2 sama dengan 4 subnet. Nah, tahu dari mana nih? Ini gimana sih, Pak? Lihat sini, balik lagi ke sini. Ini 26 tuh dapat dari mana? Dapat dari sini. 1111, 1111, 1111. Ini kan per masing-masing ini 8. 8 tambah 8 tambah 8 baru 24. 24 tambah berapa? Biar jadi 26. Tambah 2, ya enggak? Nah, 2 ini diambil yang untuk jadi pangkatnya ini. 2 pangkat X. Nah, X ini diambil dari angka 1-nya ada berapa? Ada 2. Gitu. Berarti ada 4. Sampai sini paham? Halo? Nah, berarti udah nemu nih. Ada 4 gang yang kita buat. Nah, berikutnya jumlah host per subnet. Nah, berarti ngitung nih. Setiap gang isinya ada berapa rumah. Nah, 2 pangkat Y. Atau 2 pangkat H. Bolehlah kan untuk gampang. Y ini kurang 2. Nah, di mana Y adalah kebalikannya dari X, yaitu bilangan dari 0. Nah, berarti ini yang 0-nya dihitung. Kalau terakhir subnet, jadi jumlah host per subnet adalah 2 pangkat 6 min 2. Ini ada 6 kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Benar nggak? Nah, 2 pangkat 6 berapa tuh? 64, ya nggak? Kurang 2, 64 kurang 2 berapa? 62. Nah, berarti tiap-tiap gang jumlahnya sama nih, 62 komputer. Ya, setiap subnet jumlahnya sama, 62 komputer. Nah, blok subnet tadi kita mau nyari ya dari rumah berapa sampai berapa gitu. Atau ini kita namain tiap gangnya. Tadi kan kita namain gang 1, gang 2. Nah, ini kita namain gangnya gang apa aja. Gang nomornya nomor berapa aja. Nah, dihitungin dari mana? Dari 256. 256 ini total keseluruhan. Nah, jadi kan tadi kalau kita hitung ini ada 255 ya. Sebenarnya bukan 255, tapi 256 karena 0 itu dihitung sebetulnya. Cuman kalau dalam hal ini kita nggak hitung gitu ya. Ini kita nggak hitung, tapi kalau sebenarnya sampai kalau ditambah jadi 2 nah, 6 itu ditambah 0 ya. Nah, 256 itu ini udah dapat tahu ya. Dikurang 192. 192 ini dapat dari mana? Nah, dari sini. Dari ini nih. Satu-satunya kan ini tadi nih. 1,
Satu ini mewakili 128, satu ini mewakili 64. Ditambah aja 128 ditambah 64 sama dengan 192. 2. Nih, satu ini. Nah, 256 ditambah 192 sama dengan berapa? 60. Berarti subnet berikutnya adalah, nah tambahin lagi buat nyari tahu subnet berikutnya. Berarti tambah 64 lagi. 64 tambah 64 berapa? 128. 128 tambah berapa? Tambah 64 berapa? 192. Nah, kalau 192 ditambah 64 berapa? 256. Nah, kalau 256 tuh nggak boleh dimasukin. Jadi nih, gini. Network pertama udah pasti 0. Ini network pertama 0. Nah, jadi sebelum, kan ingat network itu, IP network itu adalah jalannya. Jadi sebelum ada nomor rumah, belum ada rumah, pasti ada jalannya. Nah, ini anggap nih, namanya kita namain jalan 0. Nah, mau nyari lagi jalan berikutnya atau gang berikutnya. Tadi cara ngitungnya 256 dikurang 192 sama dengan 64. Berarti ketemu nih jalan berikutnya adalah jalan 64. Atau IP networknya 64. 64 tambah lagi buat nyari lagi jalan berikutnya. Nah, ini jumlahnya nih kan tadi kita harus membuktikan bener nggak dia harus 4. Nah, kita hitung lagi. 64 tambah 64 berarti sama dengan 128. Berarti dapat nih jalannya udah 3 ketemu. Kita harus membuktikan bener nggak ada 4. Nah, udah 3. Kita tambahin lagi. 128 tambah 64 berapa? 192. Nah, kalau 192 nih tambah 64 berapa? Nah, 256. Nah, kalau ditambah jadi 25, ditambah lagi jadi 256 berarti stop sampai yang terakhir nih 192 berarti terakhirnya. Gitu. Ngerti? Ngerti nggak? Ya. Nah, jadi pembuktian. Bener nggak 4 dapatnya? Ya, ternyata benar nih 4. Gitu. Kalau ditambah lagi 192 ditambah 64 jumlahnya 256 berarti udah selesai di 192. Kalau belum sampai 256 kita tulisin di sini. Oke. Nah, ini ada ngebul deh nih, hitung-hitung. Nah, iya, ini pusing, apalagi online pusing. Kalau offline Maaf, masih Pak. penting. Nah, Kalau belum sampai 256, maksudnya gimana tuh, Pak? ya kalau belum sampai 256 taruh lagi. Oh, iya. Berarti kita salah di sini, gitu. Tapi nggak mungkin, harusnya nggak mungkin, gitu. Karena apa? Karena ini udah pasti. Kita dia udah dapat 4 jalan, ini cuma pembuktian aja. Pembuktian dan sama nentuin nanti nomor, berarti kan ini nanti ada nomor rumahnya nih. Nomor rumah 1 sampai dengan nomor rumah 63. 62, sorry 62. Nah, terus 63 nanti jadi Pak RT-nya. Nah, 64 berarti beda gang. Gitu loh. Nah, ini sekarang kita bahas nih, yang ini. Nih, bagaimana dengan alamat host dan broadcast yang valid? Kita langsung buat tabelnya. Sebagai catatan, host pertama adalah 1 angka setelah subnet dan broadcast adalah 1 angka sebelum subnet berikutnya. Nah, ini dipahami kata-katanya nih. Angka host pertama adalah 1 host pertama setelah subnet. Berarti setelah ini berarti ada angka 1. Nah, terus dan broadcast, berarti Pak RT nih. Broadcast adalah 1 sebelum subnet. Berarti 64 sebelum 64 berarti 6 berapa? 63 ya enggak? Nah, 63 itu jadi broadcast. Gitu. Nah, bener nggak dari 1 ke 63 jumlahnya 62 host. Nah, ini pembuktian lagi, bener nggak 62 host? Bener nggak? Bener dong, karena dihitung nih 63-nya. 1, 2, 3 sampai dengan 63 ya jumlahnya 62. 62 host. Ngerti nggak? Nih. Iya, Pak. Jumlahnya 62. Tadi kita buktikan ada 4 network. Atau 4 gang. Pertama gang 0, gang 64, gang 128, benar nggak? Berapa? 128 nggak? Ah ya, Benar, Pak. 128 dan 192.
2. Nah, Enggak. itu benar. Nah, terus katanya ada per masing-masing gang katanya ada 62 pos atau rumah lah dalam hal ini ya, biar gampang. Bener nggak? Coba lihat. 0 kan gangnya. Nomor rumah pertama kan 1 sampai dengan 62. 63 Broadcast. broadcast. Nah, itu udah pinter nih. Broadcast atau PRT-nya ya. Broadcast. 64 udah beda gang. Gitu. Sampai dengan mulai lagi dari 65 sampai dengan berapa nih? Berarti 2 dikurang 2 aja. 2 berapa? 128 dikurang 2 berapa? 126. 26. Ya. Nah, 6. ini harus sama. Sini ke sini kan 62 totalnya. Nih. Oh iya. 62. 65 ke 126 bener nggak 62? Kayaknya Pak. Ya, bener dong itu nih. Ini aja gampangnya. Ini kan 62 kurang 1. 61 bener kan? Ya. Sekarang 128 126 dikurang 65. 65. 61, Pak. 61 kan bener kan? Salah bener kan? Salah, Pak. Kok salah kan dihitung satu ininya, yang ini dihitung. Oh iya. Ini kan 62 dikurang 1 berapa? 61 kan? Kok bisa 61 Pak? Dari mana? Kan enggak 62, Pak. Nih, Halo. coba pahami dulu. 62 Coba dong, tulisan kan 1 Pak dari mana dihitung. Pak? Hah? Dari mana? Nih, 61 ini cuma rentangnya aja, rentangnya. Iya. Kan ini dihitung. Kalau kita ngitung rumah itu kan bukan yang ngitung rentangnya, tapi ngitung dari dianya nih. Dari 1 sampai 62 itu rentangnya 61 rentangnya. 1. Oh. Ya kan, satunya dihitung kan berarti. Iya. Rentangnya benar 61. Kalau satunya nggak dihitung. Kalau satu dihitung jadi 62. Oh gitu. Benar nggak? Iya. Iya. Nah, lanjut lagi nih. Ini saya gini deh biar jangan mepet ya. Iya, agak jauh aja jaraknya. Ini network ya. Network, IP broadcast. 2. Nah, ini IP address. Oh, jumlahnya 62. Nah, sama kayak begini. Ini IP network. Terus yang 6 address. Begini aja biar enak nih, dibuat tabelnya begini. Ini network pertama 19, kita lengkapin 192 168. Tadi berapa sih buatnya sama dia? 26/26. 1.0. Nah, ini kayak ini aja nih, tabel ini nih buat nih sama si ini. Ya kan? IP network atau subnet kalau dia nyebutnya. Terus hapus ini dulu nih. Nah, ini network pertama atau gang pertama. Di gang pertama ada nomor rumah. Berarti ada IP address. Nomor rumah 192 168 11 sampai dengan nomor rumah 192 168 berapa? 162. Gitu. Terus ada lagi IP broadcast. Yes. Nah, broadcastnya berarti dikurang 1 nih. 6 berarti 60. 3. 3. Nah, ini di gang pertama kelar. Di gang kedua, ini kita kopas-kopas saja, nanti tinggal berubah isinya. Di gang kedua berarti mulainya gang 64. Nama gangnya gang 64. Berarti nomor rumahnya enggak dari 1 lagi, dari 65. 5. Nah, buat nyari
nomor rumah terakhir biar gampang dikurang 2 aja dari yang gang berikutnya. 128 dikurang 2 berapa? 126. 126. 126. 126. Benar nggak nih 126 ini kalau dikurang 165 rentangnya? Saya mau rentangnya ya. Iya Pak. 126 kurang 65. 65. Satu rentangnya ya. Bener kan? Nah, broadcast-nya berarti berapa? Dikurang 1 nih dari 125. berapa? 125 berarti, Pak. 125. Oh, jauh amat 125. 127. 127. 127. 6 aduh orang ngaco nih. 127, Pak. 127. 127. Nah, nanti Emang Pak ngaco dia mah Pak. Bagus ngaco. pertama ngaco, kedua ngaco. Bang Arif. Iya, mau ngopi nih, Pak. Terakhir masih ada 2 lagi. Nah, ini 22 ketemu. Sekarang di gang yang ke 3. 192. 128. Yang 128 128. berarti nomor rumah pertama 129 ya enggak? Ya Iya. benar. Ya. Nomor rumah terakhir berarti berapa? 190. Dikurang 2. 192. 190. 190. Oh iya. Nah, Oh iya. 190 dikurang 1 berarti berapa? 190. 192 dikurang 1. 191. 191. 91. 191. Oh, ini tadi. Salah kampus, Pak. Ini kehapus. 191. 1. Nah, ini nih. Nah, kelar nih di gang yang ke 3. 3. Nah, terakhir di gang keempat. Gang keempat berapa? Nih, gang 192. 192. Habis, Pak. 192. Berarti nomor rumahnya di 193. 3. Nah, akhirnya berarti di 256. Jumlah terakhir komputernya itu 256. 256 dikurang 2 berapa? 254. 254. 256 dikurang 1 berapa? 255. 55. 255. Nah, broadcast makanya tadi saya bilang tadi, ingat nggak? Ada yang 1255. Itu yang broadcast terakhir. Gitu. Udah selesai. Alhamdulillah. Dan ini kalau kita lihat lagi nih, benar nggak nih? 254 dikurang 193 sama rentangnya 61. Benar kan? Betul. Udah. Benar Pak. Nah, benar kan? Nah, Ya Pak, ya. catat dulu. Lama Pak. Nah, Berarti broadcast itu subnet dong ya? Bukan apa? broadcast itu IP terakhir. Tapi dia nggak bisa nih. Jadi subnet atau IP network dan broadcast ini nggak bisa ditaruh di komputer. Karena apa Pak? Soalnya kan tadi Dia kan bukannya 255 ya. alamat. Dia bukan alamat. Dia kan jelas fungsinya. Kalau si IP network itu dia jalan. Berarti kan dia bukan alamat tuh. Alamat itu ya nomor rumah yang alamat. Itu jalan. Gitu. Bukan identitas rumah, dia itu jalan. Nah, si broadcast juga bukan rumah, tapi RT. Gitu. Oh. Nah, jadi Iya. nih tadi ini kita nih ada kurangnya. Kurang apa? Ini kan kita nulisinnya IP doang nih. Biasanya tapi ini dari ini ya, yang kalau di perhitungannya gini. Ini ada subnet, IP plus subnet kan? Atau boleh di network juga boleh, atau di IP di ini aja. Subnetnya berapa nih? Subnetnya berarti yang tadi, lihat nggak? Yang ini nih. Nih. 192. Jadi bukan lagi 255 255 255 0, tapi 255 255 255 192. Itu. Jadi kalau kita mau pakai ada pembagian 4 gang ini, berarti pakai IP-nya subnetnya 255 255 255 192. Gitu. Nih sekarang saya buktiin ya.
Kalau saya sekarang yang pakai subnet 255 250 ya. Ini saya pakai IP tadi 1 kecuali 1.0 ya. 1.0 sama 1.255. Nah, itu udah pasti itu broadcast-nya IP subnet IP network sama IP broadcast utama itu. Nah, kalau saya pakai ini pakai yang 93 nih. Ini 93. Ini bisa 93 kalau subnetnya 255 255 250 ini bisa. Tuh. Tapi kalau saya ini 93 ini yang pakai 192 ini nggak bisa. Tuh. Gitu. Jadi kalau di 255.255.255.0 93 itu dianggap rumah. Kalau di subnet 255.255.255.192 63 itu dianggap broadcast. Aduh. Bang Agus. Bang Arif. Bang Arif habis ajan. Bang Agus cari info no di warung suruh ngopi. Empok. Ya, ngerti ya? Nah, kalau belum paham juga kita dihapus lah. Oke. Ada mau tanya dulu nggak? Bang Agus nanya Bang Agus. Ya nanya. Nah, saya absen dulu lah. Absen. Bang Arif katanya mau nanya. Enggak. Dia aja. Apa sih, Dik? Cepetan apa? Hilah. Pak untuk offline nanti itu juga Pak kabel Pak praktik. Iya, kabel. Bawa kabelnya ya. Di situ nggak ada kabelnya Pak. Di kampus Pak kabelnya Pak. Rusak kabelnya. Hah? Nggak apa-apa. Udah rusak, beli aja lagi. Ada paro. Paro-paro. Si Bang Yadi udah beli Pak kotornya. Iya, beli aja kabelnya lagi 5 meter nggak apa-apa. RJ45 kan ya Pak? Iya, RJ45. Harganya berapa Pak? Kabel paling semeternya 2.000 3.000-an lah. Kalau yang gitu. Oh. Bang Arif nitip Bang Arif. Siap. Nah, nih saya absen dulu lah. Yang iya. Ini bingung saya absennya ini. Karena 2 kali absen ya. Dia nggak mau Pak. 3 Iya kali. Pak, betul. Iya, ribet nih. Siapa Aneh, tadi yang Gus. masuk? Arya izin Pak. Iya. Jai Pak, Jai. Ada Agus. Hadir, Pak. Hadir. Ahmad Jailani ada. Izin Pak, izin. Izin Pak. Pak Agus ngopi. Iya. Izin Pak. Izin Pak, izin. Arif Ripai, Hadir Pak. Kira kempok. LD ada. Hadir Pak. Hafid Ada Pak. ada. Tuh, gogrok aja tuh. Coba Bisa. kamera. Ada Pak. Coba ini. Nur Cahyadi Hadir Pak. ada. Aduh, Absen lagi ya. Aduh, absennya banyak banget. Iya Saya belum dihadirin itu Pak. Hah? mulu Pak. Ihsan Pak, Ihsan. Oh Isan belum update Pak tuh. Lupa apa Isan? Kesian. Yeah. Nggak update. Oh ya Isa. Nah, ini absen lagi berarti ya. Nih masih di tanggal yang sama nih. Tapi ini UTS ini, aneh nih. Oh aduh. Ya tuh UTS. Udah hadirin aja semua Pak Hadir. Tadi nggak ada yang izin ini izin ya. Jalani ya.
100 Pak nilainya 100. Hah? Bener kan? Bingung saya absennya. Formatif kapan Pak? Seharusnya sekarang. Oh, sekarang ya? Jangan Pak, jangan dulu. Oh, udah minggu depan aja. Minggu depan pas buat kabel formatif. Praktik Pak formatifnya Pak. Iya, praktek aja kabel. Alhamdulillah. Pak, mau nanya Pak, itu kalau IP address diganti kok internetnya malah mati Pak ya? Iya, bisa jadi mati karena kita harus sesuaikan dengan si routernya. Nih contoh gini, nih internet saya nih. Nih, internet saya ini kan ini di WiFi wireless saya nih, WiFi. Dia di HCP dapatnya 192.168.1.5. Nah, kalau saya rubah jadi 10.5 ya mati. Gitu. Jadi harus segmen 1. Kamu harus ngikutin IP 4 ya Pak? Semuanya. Iya, gitu. Harus ikutin si routernya. Routernya punya IP 192.1.1. Nah, ini pintu gerbang nih. Ini beda lagi nanti gateway, ini ada lagi IP gateway. IP gateway itu pintu gerbangnya lah. Kalau di perumahan kan ada namanya cluster tuh. Setiap cluster Iya. kan ada gerbangnya. Nah, ini gerbangnya. Kita harus sesuaikan dengan gerbangnya. Kalau nggak sesuai dengan gerbangnya nggak bisa keluar. Internet itu kan keluar kan berarti. Iya. Itu. Oh, berarti iya. Berarti Gerbangnya tinggal 1. Ya udah berarti kita harus 1. Ini nomor rumah kita 5. tinggal ganti yang belakangnya aja Pak ya semuanya kalau Iya, banyak itu kan belakangnya boleh bebas. Tapi yang ininya ikutin. ikutin. Iya, pantas tadi saya setting kok mati semuanya internet itu gila di setting kok internet mati ya. Oh iya. Karena nggak sama dengan gateway-nya. Masa kita mau keluar pintunya beda, nggak bakal keluar ya nggak? Iya Pak. Nggak ada kuota kali. Nah, ada kuota. IndiHome yang ada kuota. Riset mode. Makanya kagak keluar. Nah, ini kemarin absen juga ya dari ini yang pertemuan 6. Pak, hadir semuanya Pak. Ini doang izin ya. Si Minggu depan berarti praktek formatif ya, pasang kabel. Kabel LAN doang Pak. Iya lah, doang. Fiber optik. Mau fiber optik. Itu kok saya tadi kan ketemu kabel lagi Pak, warnanya ada yang beda ya Pak ya? Ya, kabel nih cuma 2 kalau di LAN. Kalau sekarang ada di pasaran. Ada yang namanya Cat 5. Ini. Cat 5 ini kayak begini. Kabel lawas warna kali, mah bebas bagus. lah. Tapi tipenya ada yang Cat 5. Nih gambarnya aja yang gambar. Nih, kalau Cat 5 kayak begini. Ya, ini mau ada yang warna biru, ada Cat 5 warna biru, ada yang warna abu-abu, ada yang warnanya Hitam. kuning, hitam. Nah, itu ya itu sama tipenya, sama aja Cat 5. Ada juga yang Cat 6. Nah, kalau Cat 6 lebih tebal tembaganya. Nah, dia ada gininya nih tengah-tengahnya tuh. Nah, ini kemarin udah saya Lebih bahas. mahal ya. Lagi agak mahal dikit. Tapi kalau saran saya mendingan agak mahal dikit, apalagi kalau kita dipakai buat jangka panjang, ya mendingan pakai Cat 6. Tuh. Nggak, kemarin kan saya kabel ada warna hitam, hijau gitu Pak, orang kagak ada putih hijaunya Pak. Nah, itu yang Cat 5 jelek makanya. Oh gitu ya. Awas kali Pak Ya, Agus itu. bukan nggak ada, cuman warnanya ini pudar gitu loh. Itu kan satu paket tuh udah dijadiin satu sama konektornya Pak. Belinya kemarin per Oh, iya itu biasanya kalau punya pabrikan begitu. begitu ya. Pabrikan. Iya, saya putusin lah kok ini beda sama yang diajarin kabelnya. Itu pabrikan. Ini kayak gini pabrikan nih, kayak begini. Iya. Pabrikan nih biasanya kayak begini. Itu dia udah punya standar dia sendiri. Pak, untuk formatif itu ngebuat dua kabel Pak. Buat satu kabel tapi nanti pasangin ke komputer. Jadi kalau bisa yang punya laptop dibawa ya. Nanti kita langsung kabel yang dibuat itu langsung pasang ke switch ke komputer. Nanti coba kirim data gitu. Jadi prakteknya bukan hanya masang kabel doang, tapi sudah nyeting
atau udah ngebentuk suatu jaringan sampai endingnya bisa berkomunikasi, komunikasi kirim data. Pak, kalau yang tetapnya nggak ada ininya, konektor LAN-nya itu gimana, Pak? Beli Bisa pakai dong, laptop beli. lain. Beli USB. Itu ada yang namanya dari USB kan 45 ada nih bedanya, beli. Oh, Nggak mahal, gocap doang. Bensin. titip Kalau yang Pak bagus, Yadi yang itu. bagus cepet, yang cepet lah. Apa bang? Nah, yang cepet-cepetan lah. Yang begini-gini dapat sih gocap nih, yang kayak begini-gini. Ya cuman 2 kali pakai ya rusak. Bahkan di bawah gocap juga ada yang kayak begini nih. Cepat panas itu, Pak. Iya, cepet panas. Ininya ringkih ini. Iya. Si kabelnya tipis banget. Nah, paling bagus nih 78.000 nih, ini lumayan nih. Ya yang cepet lah. Ini lumayan, awet. Karena kepake terus kan buat jaringan. Kalau kayak gini nih murah nih, 38.000 bukan gocap malah. 38.000 nih kayak gini. Wah. Jelek. Ya. Oh iya. Nah, itu Paham ya? ngebuat Jadi minggu depan formatifnya pasang kabel sekaligus kabelnya dibuktikan kabelnya yang dibuat itu bener apa enggak sampai nyetik ini komputernya sampai dikirim data dari komputer 1 ke komputer 2 gitu. Kalau berhasil ngirim data berarti kabelnya bener, nyetik komputernya bener. Udah berarti ngebuatnya itu cross apa strike Pak? Apa dua-duanya Pak? strike Ya, aja, strike kan kita mau ngebangunnya ini pakai switch. Ya, kalau dari komputer ke switch kan pakai strike. Ya enggak? Satu aja, jadi buat kabel strike aja satu. Siapin kabel 5 meter. Ya, takutnya kalau 3 meter kan ya belum tentu langsung berhasil kan. Bisa jadi ujung-ujungnya habis juga secengkal lagi. Berarti satu orang 5 meter, Pak? Iya, Apa satu kelas? 5 meter. Satu orang. Satu gulungan bang. Boleh tuh Cahyadi tuh. Nanti lama-lama tinggal Terus sebentar. konektornya beli, konektornya. Konektornya bisa urunan nggak ini? Ya, konektornya Oh, tidak bisa barengan. konektor. Ini konektor. Nah, kayak begini. Itu yang pindah Beli 8 pak. 50.000 apa 100.000 ya? Ini isinya 50. 150, Pak. Udah Golden. Pak, si Bang Yadi udah beli Pak, 12.000 katanya. Nah, itu murah 12.000. Ya. 1001. Satu. Nah, kalau tadi Langsung hancur. saya saran aja tapi serah balik lagi ke kalian. Kalau bisa beli yang cat 6. 6. Nah, jadi biar apa? Biar tahu dan kalau misalnya cat 6 ini apa nggak gampang putus. Nanti kan kita nge-crimping nih. Ngupasnya aja kalau cat 5 kelewatan tenaganya gede sedikit putus. Padahal niat kita pengen ngupas nih. Lihat tuh, cat 5 setipis ini ininya nih. 6 lihat tuh tebelnya, lihat ini tebel. Enggak. Maksud kita buat ngupas si selangnya. Enggak taunya putus sih kabelnya. Iya. Oh, ya benar, Pak. Karena kabelnya tipis kecil, kalau ini agak tebal tuh tembaganya. Ya. Itu balik ke kalian, tapi saran saya menyarankan cat 6 nggak jauh beda dikit, kualitasnya jauh. Oke. Jadi minggu depan sudah formatif. Ini saya kirim ya ke grup Iya ya. Pak. Oke Ya Pak. pak, makasih pak. Berarti 1 jam, Pak ya? Minggu depan, Pak ya? Formatif doang, Pak ya? UTS-nya minggu depannya lagi itu. Iya, minggu depan lagi kan. Oh iya. UTS-nya tentang apa Pak? Ya UTS-nya berarti teorinya. Jadi ini tentang ini semuanya. Gampang-gampang Pak. Tapi gini, kalau menurut saya ini lebih ngelihat ke nilai praktek, tapi teori juga tetap dinilai. Gitu. Tapi kalau formatifnya bagus, terus UTS-nya kurang bagus nggak apa-apa. Maksudnya nggak apa-apa, bukan masalah nggak apa-apa ya, tapi ini bisa kebantu nilai UTS-nya. Kalau misalnya formatifnya jelek, ya udah tinggal ngandelin UTS-nya aja. Tuh. Kalau Hah? kalau prakteknya dibantuin nggak Pak? Ya, prakteknya diliatin aja.
Didoain. nyerah Pak, baru bantuin. Gagal. Lambaikan tangan ke kamera. Iya. Nah, sekarang motong-motong kabel, papit. Iya. Kayak uka-uka Apa? gitu. Mm-mm. Nah, kayak dunia lain udah nyerah ya baru didatangin. Mm-mm. Iya betul Nyerah Pak. terus aja. Betul. Ya enggak? Kabel Iya, Pak. provider yang di tiang Iya, aja, Pak, sama diambil aja Pak. nyali. Ujian Menarik nyali. kabel juga Pak. Ambil kabel yang di atas tiang Pak, Hafid. Itu yang provider. Kayak hitam. Boleh. Hebat juga nih, banyak kabel. Iya. Dipotong aja tuh Pak. Bisa aja tukang kabel. Ini kabel headset bisa nggak sih? Banyak nih headset rusak. Bang Arif gimana nih Bang Arif? Udah keluar. Oke. Minggu depan Ya, siap. Pak. Oke siap Pak. Insyaallah. Ini saya kirim dulu nih ke grup kalian yang tadi kita buat tetap. Tuh, kok nggak masuk? Pak Agus Gaming. Tuh kagak nyolok kabelnya mah. Padahal dia mah pakai speaker itu. Gaya-gayaan. Enggak nyolok gaya doang. Lampu itu, RGB. Gue pakai speaker emang kencang banget. Iya, tahu jam 5 lah online nih sekarang ya udah gua balik lagi ke ngambil headset gua. Tadi ada yang datang ke kampus? Hampir Pak, saya hampir berangkat tadi Pak. Ya nggak apa-apa. Arif udah sampai Arif ya? Udah dimpok. Udah semua dia. Ngopi tadi Mau ngopi doang. Tuh. Oke, gitu aja ya. Iya, Pak. Malam ini aja banyak-banyak dah, puyang dah. Dapat. Habis ngitung-ngitung pusing. Pusing. Saya masih pusing. Udah ngitung juga, nggak ini juga terangin pusing ini. Lagi musim flu, Pak. Iya. Ini juga lagi kurang sehat ini. Gitu. Oke, terima Tapi kasih minggu atas depan perhatiannya. di itu lagi. Ini Makasih, nanti Pak. saya upload ini di YouTube lah. Ya, di YouTube nanti buat temen yang nggak datang bisa ngeliat lagi atau buat ngulas ini. Nih Pak, makasih. Minggu depan diulas lagi nggak Pak subnetting yang hitung-hitung? Muka saya bisa di blur tuh, Pak. Kenapa? Minggu depan bisa diulas lagi itu Pak, yang hitung-hitung itu Pak. Iya bisa. Apa Pokoknya kenal? setelah Nanti kayak mukanya pakai formatif masih ada waktu kita kenal bisa ngulas tebek. lagi. Ya jadi kita utamakan formatif dulu ya. Iya Pak. Formatifnya dicepetin dan berhasil. Kalau banyak yang gagal ya kelar, nggak bisa ngulas. Enggak. Iya Pak. Iya, Ya Pak. udah siapin buat formatif aja. Oke. Bang Arif, nitip Bang Arif. Ya terima kasih atas perhatiannya. Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.